semuanya, kembali lagi bersama saya Fitria Herawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Nah, yang pertama yaitu ada konsep budaya organisasi sekolah efektif. Apa sih pengertian budaya organisasi? Nah, menurut Fata pada tahun 2012, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Nah, yang kedua, pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, ada beberapa karakteristik budaya organisasi menurut Susanto. Yang pertama, inisiatif individu. Yang kedua, toleransi terhadap risiko. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, integrasi. Yang kelima, kedukungan manajemen. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, identitas. Yang kedelapan, sistem penghargaan. Yang kesembilan, toleransi terhadap konflik. Dan yang terakhir yaitu pola komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, tipe budaya organisasi antara lain yaitu yang pertama ada open and participative system yang ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua yaitu closed and autocratic culture yang ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan cara para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Nah, adapun peran pendidik dan peran peserta didik. Yang pertama, peran pendidik yaitu mempelajari objek, menghargai manusia, mentransformasi sosial, mempunyai otoritas, keteladanan otoritas guru, mengajar terpadu dengan refleksinya, mengajar menciptakan kemungkinan belajar, mengajar ceramah dan diskusi, mengajar mengembangkan berpikir kritis, dan menghargai pengetahuan siswa. Sedangkan peran peserta didik yaitu pendidikan yang membebaskan adalah sebuah model pendidikan yang peserta didik bisa berperan aktif dalam proses belajar yang sedang berlangsung. Seorang guru atau pendidik tidak lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar dinilai tidak dapat membuat peserta didik kurang bisa mengembangkan dengan baik dalam menjalani proses pendidikan. Nah, materi yang terakhir ada fungsi budaya organisasi. Fata pada tahun 2012, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu satu, memberikan identitas organisasi anggotanya, yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, promosikan stabilitas sistem sosial, dan yang ketiga yaitu membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Nah, mungkin itu saja materi mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Thank you guys, bye-bye.